Indonesia memiliki beragam olahan makanan berbahan daging. Kecintaan akan kuliner sumber protein hewan ini sudah ada sejak zaman prasejarah. Terbukti pada masa Paleolitikum, yakni masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia mengawalinya dengan menyantap daging. Nah, kali ini Benu sedang ada di Yogyakarta. Berbicara soal kuliner berbahan daging, sate kelatak merupakan salah satu ikonnya yang tidak akan ditemukan di kota lain. Saya memilih mendatangi sate kelatak Pak Pong di Jalan Sultan Agung, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Tada! Sekarang Benu bersama mas-masnya. Ini sepedanya siapa mas diambil? Sepedanya orang. Jadi istimewanya ini sate di sini menggunakan tusuk besi gini ya. Jadi jari-jari sepeda. Tapi bukan yang dari sepeda, beli jari-jarinya doang. Ini berapa? Ini mas? 8 potong ya? 6, 7, satu lagi. Sate kelatak menggunakan daging kambing muda yang berumur di bawah 1 tahun. Dalam sehari, warung sate kelatak Pak Pong ini mampu menghabiskan 15 hingga 20 ekor kambing muda. Akan lebih banyak jika masa liburan tiba. Penggunaan jari-jari atau jeruji sepeda ini adalah ide dari Jupaini, seorang supir andong yang akhirnya berubah profesi menjadi penjual sate. Tusukan berbahan besi ini akan membuat daging matang merata. Sifat besi yang menghantarkan panas akan membuat permukaan dalam daging ikut matang bersamaan dengan bagian luar daging. Hampir seluruh penjual sate di kawasan Jajaran atau lebih dikenal dengan Jalan Imogiri ini adalah anak cucu Jupaini, termasuk sate kambing Pak Pong yang saya datangi ini. Pak Pong sendiri berjualan sejak tahun 1997. Sedangkan penamaan kelatak berasal dari bunyi saat sate dibakar. Dulu bumbu yang digunakan Jupaini hanya garam. Garam yang terkena api akan menghasilkan suara kelatak. Jadi deh sate ini disebut sate kelatak. Seiring berjalannya waktu, tak hanya sate kelatak yang ditawarkan, kini tongseng dan tengkleng pun ada di daftar menu warung sate kelatak ini. Ini dia sate kelatak Pak Pong. Tadi udah ngeliat kan proses motong dagingnya. Jadi memang dagingnya itu daging kambing muda. Ini kuah gulai. Jadi cara makannya itu ada 2 cara. Menggunakan kuah gulai. Soal selera ya, kalau pengen gurih, ketemu sama dagingnya yang lembut ya, pakai gulai. Tapi kalau pengen yang sensasi pedas, ada aroma kecap dan ada sedikit manis, pakai sambal kecap. Dua-duanya istimewa ya. Ini memang pilihan dagingnya yang sempurna. Mumtaz. Ini juga istimewa banget ya, mumtaz. Lanjut mencicipi tengklengnya. Karena kambing muda, tulang iganya pun kecil-kecil dan dagingnya terlihat sangat empuk. Copot ya. Cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ini memang cakep ya. Tengkleng ini beda tipis sama tongseng. Jadi kalau ini lebih pedas, ini agak lebih santai ya. Kalau pingin menaikkan mungkin yang darah rendah, menaikkan sedikit tensi supaya normal, ini wajib coba, ini layak coba ya. Jika dahulu hanya menggunakan garam, sate kelatak Pak Pong kini menambahkan kemiri dan bawang putih sebagai bumbunya. Hal ini dilakukan agar sate lebih gurih. Nah, biasa itu satu porsi itu isinya 2 tusuk daging yang kalau Benu bilang ini termasuk sate yang cukup perfect ya. Kenapa? Karena pilihan dagingnya bagus. Kambing muda.
umur di bawah 1 tahun. Satu porsi ini, 2 potong ini jadinya Rp23.000. Kalau boleh bilang sih cukup murah. Kenapa? Dagingnya bagus, mantap, tebel. Wow. Aduh, tinggal tulang belulang. Satenya habis. Masya Allah, ini enak banget ya. Tapi mohon maaf, tongsengnya nggak habis karena udah terlalu banyak. Takut over. Alhamdulillah. Mumtaz. Solo juga punya sajian khas dari daging kambing yaitu tengkleng. Hidangan ini mirip dengan gulai tapi punya kuah lebih encer. Berisi tulang kambing dengan sedikit daging yang menempel, jeroan, kaki, dan kepala. Salah satu tengkleng yang terkenal kelezatannya dapat ditemui di Pasar Klewer, yaitu tengkleng Bu Edi. Nah, buat yang suka pedas, ada juga tengkleng dengan bumbu rica Pak Manto. Wah, tengklengnya dimasak langsung depan kedai. Ternyata, tengkleng rica adalah olahan tengkleng kuah dengan tambahan beberapa bumbu. Tengkleng dimasak selama 1 hingga 2 jam. Tengkleng kuah yang sudah matang selanjutnya ditumis kembali bersama irisan bawang merah, bawang putih menggunakan api besar. Kemudian tambahkan kuah tengkleng, garam, merica, cabai rawit, kecap manis, irisan tomat, dan kol. Masak hingga kuah tengkleng menyusut dan tengkleng rica siap disajikan. Ada tengkleng sumsum kambing juga loh. Benar-benar sajian yang bisa menggoyang lidah.